Lagi, perkenalkan nama saya Fitri Wie dengan NIM 211500004. Sini saya akan membahas materi mengenai daur hidup Aurelia aurita. Ubur-ubur adalah jenis hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Ubur-ubur merupakan hewan karnivora yang memiliki beragam jenis dan ukuran, dari yang kecil hingga ukuran raksasa. Aurelia aurita atau ubur-ubur merupakan hewan dari kelas Scyphozoa dengan ordo Semiotomea. Spesies yang akan saya bahas yaitu Aurelia aurita atau ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan spesies dari filum Cinemaria dan kelas Scyphozoa. Aurelia aurita merupakan spesies terbaik dari genus ini. Ubur-ubur bentuknya menyerupai mangkok, transparan dan melayang-layang. Tubuhnya dilengkapi dengan tentakel yang menyerupai sel penyengat. Ubur-ubur hidup secara soliter dalam bentuk medusa. Ubur-ubur umumnya habitatnya di air laut, tetapi ada juga yang di air tawar. Reproduksi pada ubur-ubur. Ubur-ubur atau Aurelia aurita melakukan reproduksi secara generatif, yaitu melibatkan induk jantan dan betina. Pada saat menjadi ubur-ubur dewasa, ia membentuk medusa atau disebut fase seksual. Ubur-ubur dewasa ini membentuk sel gamet, yaitu ovum dan sperma. Bagaimana sih siklus dari spesies ubur-ubur? Siklus hidup dari ubur-ubur atau Aurelia aurita. Ubur-ubur ini termasuk kingdom Animalia, filum Coelenterata, kelas Scyphozoa. Mempunyai bentuk tubuh serupa mangkok. Tubuhnya juga lunak. Ubur-ubur memiliki dua fase perkembangbiakan, yaitu yang pertama fase generatif dan yang kedua fase vegetatif. Fase generatif berkembang biak dengan medusa, sedangkan fase vegetatif berkembang biak dengan polip, yaitu dengan cara tunas. Cara perkembangbiakan dengan tunas adalah melalui pemisahan individu baru dari tubuh induk. Individu ini terbentuk dari tonjolan dari bagian tubuh induk tersebut. Siklus hidup Aurelia aurita yang pertama medusa atau medusa dewasa. Medusa, di mana Aurelia aurita ini bisa bergerak bebas di lautan sehingga akan berkembang menjadi larva planula. Tetapi sebelum menjadi larva planula, maka ada pertemuan sel sperma dan sel telur. Terjadi fertilisasi atau pembuahan secara eksternal. Di dalam air ia membentuk sigot. Sigot akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi blastula. Kemudian menjadi larva bersilia planula yang berenang bebas. Beberapa waktu larva planula akan menempel pada dasar yang membentuk namanya polip, di mana pada fase ini dikatakan tidak dapat bergerak atau berada di dasar laut. Kemudian terbentuklah stobila pada fase aseksual yang dengan bertunas, dan yang terakhir berkembang menjadi evira. Dari evira bentuk lagi ke medusa, di mana pada fase ini dikatakan fase seksual. Sekian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.